Aduh, banyak kali aduhnya nanti. Sehingga yang muncul penyakit. Apa itu? Was. Kalau sudah kejebak dengan penyakit was-was, itu sudah masuk dalam perangkap setan. Nah, itulah menenangkan hati kita di was-was itu. Kalau enggak, ya Allah, kayak mana lah ini, ya Allah. Nah, jadi gelisah aja hidup kita, enggak ada ketenangan. Jadi kalau fikih itu zahir-zahirnya saja, selama nggak yakin, ya udah hukumnya kembalikan ke asal. Asalnya yang merci apa nih? Air lah, nggak apa-apa. Jadi jangan diikut perasaan. Kalau diikut perasaan nanti was-was dia. Mah, iya kalau air yang merci, kalau kencing tuh yang merci, najis lah ini. Yang mana yang betul nih? Kencing atau air? Kencing, air, kencing, air. Si ragu-ragu aja. Terakhir, ala udahlah, kalau menang buka aja lah bajunya, ganti. Walah, merepotkan diri. Fikih ini nggak sampai merepot-repotkan seperti itu. Ihtiyat disuruh, tapi ada bab-bab yang macam begini nggak perlu diihtiyatkan. Ambil zahirnya saja. Nah, kalau kita ikutkan perasaan, was-was nanti. Takutnya bukan ini aja kasusnya, kasus-kasus yang lain pun masih gitu juga. Cuman ini, macam mana? Si ragu aja. Nah, orang yang ibadah dengan was-was tidak akan merasakan nikmatnya ibadah, karena di dalam hatinya pasti gundah terus. Padahal itu tipu daya setan. Dulu dalam kitab apa lupa kita, karangan Habib Ali bin Hasan Baharun, di sana disebutkan ada seorang syekh, asalkan dia qadha hajat, istinja, mau sholat, pakaian yang dia qadha hajatkan itu tak dipakainya lagi sembahyang. Kenapa? Khawatir. Apalagi model zaman-zaman dulu kan qadha hajat gitu aja, sehingga lalat-lalat peterbangan saja, lalat itu hinggap. Nah, jadi sanksi. Jadi untuk ihtiyatnya, udahlah ganti aja baju yang lain, baju yang itu lagi pakai. Lalu ada yang bilangkan sama dia, Rasulullah dulu ya Syekh qadha hajat tapi nggak pernah ganti pakaian. Pakaian yang dipakainya qadha hajat tuh itu juga pakainya sholat, tidak berganti. Gimana itu Syekh? Terakhirnya sejak dibilangi begitu, udah nggak mau lagi ganti-ganti pakaiannya. Udahlah itu juga. Selama tidak yakin kena najis pakaian tuh, ya udah itu juga dipakai. Karena repot itu. Nah, repot. Nanti takutnya bukan kasus itu aja, ngembang ke yang lain-lain. Aduh, timbang sanksi, udah gini aja lah. Aduh, banyak kali aduhnya nanti. Sehingga yang muncul penyakit. Apa itu? Was. Kalau sudah kejebak dengan penyakit was-was, itu sudah masuk dalam perangkap setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, bahaya itu. Nanti untuk hal yang yakin pun datang was-was itu. Nggak percaya tes. Untuk perkara yang yakinnya nyiram wudhu tuh udah sampai kemari. Aduh, nanti jangan-jangan yang sini mesti enggak. Siram lagi, alah jangan-jangan yang ini. Padahal udah yakin, udah makanya untuk satu tangan aja, satu gayung besar tuh habis sudah. Tapi masih perasaan belum kena yang ini, belum kena yang ini. Nah, untuk perkara yang yakin pun nanti jadinya was-was. Mula-mulanya nggak di situ, mula-mulanya untuk perkara yang masih ada ragu-ragu. Tapi lama-lama untuk yang yakin pun jadi was-was. Nah, dengan alasan ihtiyat. Ternyata alasan ihtiyat itu adalah tipu daya setan, hati-hati. Nah, jadi ujian orang yang mengaji itu di situ. Kalau nggak ngaji nggak ada itu. Lantak situlah mau kena nggak kena, udah layas saja ibadahnya. Begitu udah ngaji datang perasaan takut nanti nggak sah. Aduh kayak mana, ya udahlah. Timbang nggak sah bagus pulang aja lah. Timbang nggak sah bagus pulang lagi lah. Nah, gitu. Lama-lama jadi tabiat. Ujung-ujungnya jadi was-was. Mula-mula yang diwaswaskan sesuatu yang masih ragu-ragu. Lama-lama bukan yang ragu, yang yakin pun jadi was-was. Nah, makanya kembali sebatas yang zahir saja. Fikih itu zahir-zahir saja. Selama zahirnya dia tidak yakin kena, hukum asalnya suci ya suci, habis.
obat masing-masing Ustaz. Obat Ustaz. Tafwid. Kalau masalah urusan rezeki, tawakal. Kalau rezeki nggak ditawakal kepada Allah, ragu aja deh itu. Tapi urusan ibadah bukan tawakal, tafwid. Yang bikin ibadahku ini terterima di sisi Allah bukan karena hebat ibadahku, enggak. Bukan karena mantapnya ibadahku, enggak. Bukan karena sempurna ibadahku, enggak. Seandainya Allah betul-betul menghisab ibadahku ini, kayaknya nggak lulus. Lalu yang menjadikan ibadahku terterima di sisi Allah itu apa? Kemurahan Allah. Kemurahan Allah, fadl dan karam Allah. Ya Allah, dengan kemurahan-Mu, dengan rahmat-Mu ya Allah, kiranya inilah yang menjadikan ibadahku terterima. Nah, kalau begitu maka berserah dirilah kita kepada Allah, kepada rahmatnya Allah, karena itu yang menjadikan terterimanya ibadah kita. Nah, kalau sudah berserah diri kita kepada rahmatnya Allah, kita berserah diri kepada Allah, itu disebut namanya tafwid, karena ini urusan ibadah. Yang penting sudah kita bikin ibadah ini sebaik mungkin yang kita mampu, sesuai dengan ilmu yang kita pelajari. Makanya tafwid salah kalau nggak ngaji. Semana dia mau tafwid? Wudhunya pun hancur, tak tahu dia rukun wudhu pun tak tahu, rukun sembahyang tak tahu, yang batalkan sembahyang nggak tahu. Dia terserah Allah aja lah. Terserah Allah, ditolak Tuhan lah, orang memang nggak betul ibadahnya. Nah, tentu nggak begitu. Seperti tawakal juga, mana bisa kita malas-malasan kerja? Ah, terserah Allah aja lah, Allah yang ngasih rezeki kok. Nah, bukan usahaku, bukan kerjaku, makanya aku malas aku kerja. Terserah Allah aja. Boleh tawakalnya begitu? Kan enggak, salah kan tawakalnya? Ah, ibadah pun gitu juga. Aku udah terserah Allah sajalah. Nah, tafwid aja aku sama Allah. Tapi nggak diusahakan sebab-sebab ibadah itu diterima. Tentu dibikin usaha sebab-sebab itu diterima apa? Ya kita pelajarilah ilmunya. Yang kita tahu bahwa ibadah kita itu sah secara fikih. Kemudian kita perbaiki, kita halusi sebaik mungkin. Tapi gitu pun tetap kita jangan merasa bahwa karena sempurna ibadahku, karena bagus ibadahku inilah sehingga ibadah ini layak diterima Allah. Jangan. Itu nggak tawaduk kita sama Allah, maka tawaduk kita tafwid kepada Allah. Hanya rahmat-Mu lah ya Allah yang menjadikan ibadahku ini terterima di sisi-Mu ya Allah, yang layak untuk mendapatkan balasan sebagaimana yang Kau janjikan ya Allah. Berserah diri kita kepada Allah. Nah, kalau sudah kita berserah diri kepada Allah, andai pun terlihat oleh kita ada cacat dan kurang daripada ibadah itu, karena inilah batas maksimal yang bisa kita lakukan, ya udah, nggak membuat kita putus asa. Ih, sembayangku tak husuk kayak mana? Kalau berdasarkan prosedur nggak ada hasil, nggak ada hasil. Paling-paling melepaskan kewajibannya aja lah, sah secara fikih. Tapi kalau hasil buahnya tak ada, karena sholat itu diterima Allah, dibalas Allah ma'aqala minha, selama masih ada akalnya bersama dengannya. Maksudnya selama khusyuk. Yang nggak khusyuk nggak ada nilai di sisi Allah. Khusyukku paling berapa? Dikit kali. Kayak mana nih ibadahku ini ya Allah? Nah, kalau kita berpikir berdasarkan prosedur ini, enggak kepada rahmat Allah Ta'ala, putus asa kita untuk dapat balasan dari kebaikan Allah. Tapi kalau kita berpikir dari sisi bahwa terterimanya ini adalah berdasarkan rahmatnya Allah, aku sudah berusaha untuk bisa sehusyuk mungkin, sebab-sebab jalan husyuk, macam mana cara husyuk itu udah aku kaji, sebagaimana disebutkan Imam Ghazali, sudah paham aku, sudah aku usahakan mempraktekkannya, tapi ternyata masih juga belum terlaksana dengan baik. Jadi kayak mana ini? Putus asa kita untuk mendapatkan rahmatnya Allah? Nggak boleh. Wala tayasu min rauhillah. Jangan kamu putus asa untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Orang yang putus asa dari rahmat Allah bisa jatuh ke lembah yang lebih berbahaya, yaitu lembah kepada kekafiran. Berarti dia tidak bersangka baik kepada Allah. Nah, makanya harap rahmat Allah. Ya Allah, aku pun paham ya Allah, aku pun sadar ibadahku ini masih jauh dari sempurna. Tapi aku sudah mengusahakannya semaksimal mungkin ya Allah. Begini juga lah hasilnya. Aku tahu ini nggak maksimal ya Allah. Seandainya berdasarkan prosedur ya Allah, kayaknya ibadahku ini nggak layak Kau terima. Tapi dengan mengharapkan kemurahan-Mu ya Allah, Kau kuasa untuk menjadikan ibadahku terterima, disebabkan karena rahmat-Mu sangat luas, meluasi segala apapun yang ada, termasuk rahmat-Mu luas untuk aku, untuk terterimanya ibadahku ini ya Allah. Dah,
Begitu hati kita tawaduk, merendah kita sama Allah, merintih, berharap terus sama Allah. Jangan pernah putus asa. Nah, inilah tauhid. Nah, itulah menenangkan hati kita di was-was itu. Kalau enggak, ya Allah, kayak mana lah ini ya Allah. Nah, jadi gelisah aja hidup kita, enggak ada ketenangan. Tapi kalau sudah tauhid kepada Allah, maka insya Allah hidup kita menjadi tenang. Yang penting ibadah itu kita lakukan semaksimal mungkin, ilmunya dipelajari sebaik mungkin, dipraktekkan ilmu itu sebaik mungkin. Hasilnya kita merasa belum maksimal, haraplah kemurahan Allah. Itulah tauhid tadi.